Kanan. Kanan. Satu, dua, tiga. Boleh ke Edwin official. Satu. Aman? Oke, tengah. Kamera saya boleh satu, kamera saya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Official di Makasih. atas tengah. Divano sini dong. Kiri. Memang lagi ganteng nih. Tolong ya kakak-kakak. Sebelah kiri dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Boleh lihat sini? Boleh lihat sini kamera 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Kamera saya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, makasih. Kanan. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman media 7 menit ya. Silakan nanya sutradara dulu, silakan. Ada pertanyaan buat sutradara? Pak Ardi, saya penasaran mengapa memilih ending yang seperti itu gitu. Memilih ending seperti Iya, itu. karena kan dibilang kan obat pusing nasional. Saya pikir akan ada penyelesaian untuk yang menjadi core masalah di sini gitu. Tapi ini kan ternyata dibuat memang apa adanya gitu. Ya, sebetulnya itu salah satu kunci dari obat pusing nasional ya. Jadi keresahan kita itu kita tawarkan di conclusion-nya, jawabannya itu ada di ending gitu. Jadi memang kita maunya seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang, kita mau punya statement awal kita dulu yang kita mau sampaikan dari film ini. Jadi saya kan nggak bisa bercerita banyak nih, takut spoiler. Jadi memang harus nonton kenapa endingnya seperti itu. Ya. Yang adegan selam tadi itu kan melewatin kayak besi ke seberang. Itu kakak Arnold? Yopin sama ini itu ngelakuin asli atau pakai stand made? Oh, asli. Ada komandan. Cari stand hitam tinggi itu susah memang. Gimana cari orang yang mirip seperti ini? Susah banget. Makanya kita di sini nggak boleh pakai duit, tapi BPJS. Jadi aman gitu. Devana, untuk musik di sini itu dari awal terima project ini udah barengan sama musik atau Iya, jadi memang dari konsepnya karena udah jadi DJ, jadi memang dari awal tuh udah tahu kalau tema musiknya juga bakal fun. Jadi kita udah mempersiapkan dari awal juga kan, dari ya workshop DJ-nya, terus sama juga ada riset untuk menjadi DJ itu seperti apa, APK klubnya, sampai cara bikin musiknya, cara bermainnya dan lain-lain. Ada musisi funk yang dulu Devano kayak spiritually dengerin. Kalau musik funkpop spesifik funkpop tuh enggak, tapi mungkin zaman sekarang banyak banget orang-orang yang termasuk aku yang suka banget sama hip hop kayak Nike lah, Gen Z itu jadi sesuatu yang fresh aja untuk didengerin juga. susah nggak sih bikin lagu ini atau nyanyiin lagu ini? Nyanyiin lagu susah karena nyanyiinnya mesti pakai karakter Mail gitu. Jadi ya, tapi ya lagi-lagi lagu ini juga menjadi simbol perlawanan kita untuk menghajar si pinjol-pinjol itu. Tapi kalau nggak salah saya Funkpop itu kan representatif masyarakat lokal Indonesia ya. Ya apa Gen Z kita kan lagi hype-nya musik funkpop gitu, dan kita harus support, itu salah satunya gitu. Jadi kan karena itu sangat relevan dengan tema yang kita mau tawarkan, jadinya ya kita memilih musik funkpop untuk simbol perlawanan juga dan untuk benang merah dari cerita ini. Gitu. Berapa lama bikin lagunya? Sekitar 3 mingguan. tapi di kredit ada nama DJ Rafa, itu siapa ya? DJ Rafa itu salah satu musisi pendukung yang untuk bikin soundtrack ini. Gitu. Kalau belajar DJ sendiri berapa lama? Belajar menjadi DJ sih sebentar, tapi ya itu baik lagi seorang harus bisa menyesuaikan waktu dan lain-lain. Kira-kira Devano bakal rilis karya gitu. Nazarnya kalau 1 juta penonton bikin single hit dulu. Amin. Iya. Insya Allah 5 juta deh. Kalau 5 juta kan album, jadi album harus dengan ibu. Iya, benar. Kalau 5 juta bisa kita sendiri. berempat botak katanya ya. Benar. Amin, Tapi 5 juta ya. tadi kan ada tuntutan Amanda untuk naikkan berat badan, itu dari sutradara Yuta atau dari Amandanya? Dari kita brainstorming, jadi saya buat membedakan dia dengan karakter-karakter lain, saya minta dia dikritik gitu kan, kritik kayak Marimar, ada telenovela Marimar, nah itu saya referensinya itu tuh gitu kan, tuh saya suruh dia gendutin gitu kan, biar secara karakter kan
tadi kan yang tadi Manda bilang ya, orang-orang yang ikut kontes kecantikan biasanya kurus langsing. Nah makanya saya bikin kebalikannya. Jadi saya suruh dia gendutin, menaikkan berat badan, sama saya suruh dia keritingin rambut. Berapa lama dikasih waktu? Kasih waktunya, kalau gemuk kan cepet kan, yang susah tuh kurus ya kan. Kita kasih waktu 2-3 minggu juga dia kalau dikasih makan mulu gampang gitu kan. Seperti itu. Kalau saya penasaran, dari skenario terus akhirnya ditranslate ke visual, tadi kan banyak juga yang kayaknya on the spot. Apa aja sih yang berubah dari ada nggak perubahan yang paling signifikan dari skenario terus akhirnya di film? Kalau dari perubahannya sebetulnya dari reading ya, kita suka kadang-kadang misalnya sastra kasih pilihan bijak itu dari sastra, gue masukin dialog ini boleh nggak gitu. Jadi dari mulai reading itu kita ada celetukan, ada ide apa kita masukin gitu loh. Kita coba untuk aplikasiin di film. Jadi reading itu karena lumayan panjang, jadi sesama para aktor ini berusaha untuk kasih masukan untuk mengembangkan ceritanya gitu. Dan saya terbuka untuk itu. Kalau Devano sendiri, apa sih yang kamu suka? Boleh? Wah, benar. Jujur ini kan ini saya menjadi debt collector yang naik utang kan di film. Nah aslinya saya ngutang. Wah, banyak banget perbedaannya untuk acting di film ini. Karena kalau di real saya ya udah one take oke. Di sini nih saya udah muntah, itu baru covernya. Long shotnya belum. Jadi kalian bayangin itu muntah itu saya 5 kali dan itu asli semua. Gak ada itu pakai stuntman tuh apa segala macam. Makanya itu muntah woku saya di sini. Itu sih. Kalau Devano pernah nggak sih mencoba pakai video gitu? Oh enggak. Ya walaupun sekarang kan ada yang legal, tapi saya sih belum. Mungkin di sekitarnya pernah ada yang terjadi. Enggak sih sejauh ini legal. Temennya mah yang dia. Kalau Devano, apa sih karakter Mail ini yang kamu personally suka, tapi juga personally sebel banget sebenarnya karakter ini? Mungkin karena goal saya memang ingin selalu membuat sesuatu karakter yang berbeda-beda dari karir saya gitu. Dan Mail ini kebetulan punya gesture sangat beda. Ini juga saya juga pakai wig, ada kumisnya tebal banget, terus cara ngomongnya juga berbeda, cara lingkungannya juga berbeda. Jadi semuanya tuh rasanya baru buat saya itu, fresh banget untuk teman-teman yang mungkin pernah nonton saya di film sebelumnya gitu. Jadi sekarang filmnya saya berani untuk bisa keluar dari zona nyaman lah intinya gitu. Kalau yang paling kamu gak suka berperan sebagai Mail? Yang paling saya nggak suka rambutnya kali. Saya kalau ngomong soalnya masuk mulu rambutnya. Gitu. Asli gue biasanya. Sama awal-awal pertama syuting ada rambut. Karena awal-awal syuting kan masih biasa masih suka bingung-bingung lah. Nah ini karena pakai wig jadi miring mulu seharian. Ke bawah sampai pulang. Berat sebelah ya. Oke. Ada lagi teman-teman. Tapi untuk yang adegan lari-lari berapa sulit sih? Itu kan lumayan banyak ya di film ini. Kalau seberapa sulit sih, saya kan tinggal action cut, nah yang sulit kan mereka gitu kan. Saya sih nggak merasa kesulitan ya, saya tinggal juru-juru aja. Tapi para kru dan segala macam udah berkonsolidasi, ini titiknya dari sini, mereka lari dari sini ke sana gitu loh. Nah kalau ditanya kesulitan, coba tanya. Mungkin yang paling sulit adalah Arnold. Karena dia ada cedera. Oh iya. Ceritain. Jadi dia profesional, jadi dia dengan kondisi yang agak ini kita karena lihat Pak Ardi, mukanya Pak Ardi kan support terus ya. Bos aman, gas. Biar cedera kita gas. Asli. Karena dia jatuh beneran. Iya. Dan yang itu ada nyebrang itu. stuntman-nya kan. Oh iya. Yang Di kali dia jatuh beneran. Nah dia bukan ya. Itu kan ada itu kan. ada Patahan semen kan. patahan semennya. Kalau jatuh ke air kita mungkin kita ganti ya. Benar. Agak sulit ngangkat. Agak sulit. Sama tunggu itu. Dia Bulldozer dulu ngangkatnya. Meta itu. Benar. Udah lari tidak dapat. Oh sabar dulu, kita tunggu lagi momentum itu. Itu sih. Sempat dimasukin rumah sakit juga kan? Iya, sempat masuk rumah sakit. Udah aman ya? Tapi Kak Harut bilang memerankan orang timur susah sebagai orang, padahal aslinya orang timur itu maksudnya seperti Nah, Apa ya?
bukan sih, saya sih sebenarnya banyak aktor timur juga yang memainkan karakter timur itu kadang memang menurut mereka ya kita keseharian sebagai orang timur kan. Cuman ada misalnya saya jadi dari orang Papua harus memerankan menjadi orang Ambon, atau dari orang Ambon harus menjadi orang Papua, itu yang agak butuh observasi juga. Karena tidak sama ya, kita timur cuman kan tidak sama kan. Seperti itu. Oke, buat teman-teman makasih banyak waktunya dan jangan lupa buat nonton film Caper. Check out sekarang, Pay Pay Later, Later. 5 Februari 2026. Yoi, di bioskop kesayangan Anda. Itu dia. Wajib. Terima kasih Banyak. semua. Terima kasih. Champion tahun depan. Depanan dong. 5 juta kota. Mau di sini. Devano, sini dong. Aduh, ada benar. Siti aja lewat. Joko sama Kamera saya dong. Makasih. sekali lagi. Ya, makasih. 1, 2, 3. Sinian. Devano. Oke, terima kasih teman-teman. Mukanya bayi banget ya. Imut banget. Makanya nih kok tadi Nah, ini dia. Ini dia bintangnya. Ya, oke. Oke, kita foto dulu kakak dari sebelah kanan. Kanan, 1, 2, 3. Tengah. 1, 2, 3. Boleh lihat atas. Foto belakang. Enggak gitu. Oke. Manda Fajar. Fajar. Sini dikit Fajar. Teman-teman media boleh dimulai 7 menit. kamera saya dong boleh. Fajar, 1, mana 2, dong 3. Fajar? Oke. Fajar, mana dong? Kan di film ada adegan tuh digambar sama Devano. Itu digambar beneran dan itu berapa kali ngetek? Terus gimana rasanya? Ya sakit, iya jujur sakit, tapi sebagai temenan ya aku mudah-mudahan pengen bekerja dengan ikhlas juga, jadi apa ya pengen menahan rasa sakitnya itu demi shoot tersebut gitu, apa masanya tuh profesional gitu, harus profesional jadi diri sendiri, jadi diri sendiri atau keluar dari diri sendiri, keluar dari karakter jadi diri sendiri. Itu berapa kali ngetek, Jan? Berapa kali? 7 kali kalau nggak salah. Berarti 7 kali ditampar? Boleh diceritain dong itu apa adegannya kayaknya emang ini banget ya, apa namanya, ikonik banget ini, Manda ditepok ke pipinya. Oh iya, itu memang kesempatan Fajar sih untuk dia melakukan itu kepada saya. Jadi dia memang happy banget ngelakuin itu tanpa ada beban sama sekali. Dia enjoy-nya. Itu memang usul kamu atau memang disuruh sama sutradara? Disuruh sama sutradara, cuma emang Fajar menikmati. Sangat-sangat menikmati, kapan lagi dia bisa unyel-unyel muka gue. Ada di sini katanya dapat tantangan untuk memainkan berat badan dari sutradara itu susah, dari beberapa traginya mungkin sampai ke beberapa berat badan yang Apa ya? Kalau naikin kayaknya seneng deh karena bisa makan banyak kan. Yang lebih PR tuh nuruninnya gitu. Jadi sampai berapa? 14 kalau nggak salah. Nah, jadi waktu itu lagi stripping, itu udah mulai perlahan-lahan naikin berat badan. Selesai stripping itu langsung syuting Pay Later. Di situ jadi udah mulai makannya harus lebih banyak lagi sampai syuting. Pas sudah mau ending, udah mulai nurunin berat badan lagi karena masih ada next film selanjutnya. Tapi didampingin ya? lama nggak? Hah? Sampai 60 kilo lebih gitu. 60 kilo lebih. Turunnya cukup lama. Apa? Turunin kalori lagi. Nuruninnya waktu itu sih sempat turun 5 kilo di film saya sebelumnya. Terus habis itu nikah kok nggak turun-turun sampai sekarang karena lagi hamil juga jadi nggak ada ya. Ada. Gimana cara build chemistry sama Fajar kan udah lama dari minyak Ditanya itu kamu jangan belakangin. Ditanya kita berdua. Gimana cara build chemistry di antara kita berdua, karena sebelumnya kan udah pernah series bareng. Jawab. Ya kalau dari aku mudah-mudahan gampang ya maksudnya nggak ada tantangan paling cuma kita Amanda ya harus sabar menjalani ya Amanda yang berusaha sabar
Aku yang berusaha sadar. Ada aktivitas tertentu nggak sih yang kalian lakuin buat bangun chemistry-nya itu? Misalkan nonton bareng atau jalan bareng atau gimana gitu? Ya ada sih, bareng karena memang sebenarnya Fajar ini memang anak yang sangat mengasihkan. Dia aktor yang hebat, filmnya juga sekarang udah makin banyak ya kan. Jadi kalau ngebangun chemistry gak usah sombong. Jadi kalau bangun chemistry kayaknya nggak perlu harus digali lagi ya, karena memang udah udah muncul dengan sendirinya. Kesel memang kesel beneran, rasanya mau pengen bunuh beneran gitu loh. Kalau happy beneran. Anda kan mungkin rambutnya asli atau Extension. Avenged Sevenfold ya. acting dengan Avenged. Gue nggak nyambung nih, Hah? Avenged. Itu band. Nah, acting dengan rambut dikeriting dan panjang itu ada susah acting. Apalagi yang ada lari-lari. enggak sih, aman aja karena kan selalu ditacap-tacap terus buat curly. Tapi di situ Fajar juga curly juga di situ biar karena kan kita nggak ada persamaannya ya sebagai kakak adik ya, lihat sendiri ya. Yang sama nggak ada, jadi kita samain lewat dari maksudnya apa? Enggak. Dari sini aja udah beda Fajar. Iya, jadi disamain rambutnya gitu. Manda sama Fajar ada nazar nggak kayak Devano? Jadi gini, tadi itu pas lagi preskon, Devano nazar kalau 1 juta ya? Iya, 1 juta penonton. Penonton, dia mau bikin fancon. Single. Dia mau bikin single. Kalau misalkan Bang Sastra 2,1 dia lari maraton ya? Half marathon. Half maraton 2,5 kilo. 2,1 kilo. 1 kilo. Kamu ada nazar nggak? Ada. Kalau tembus 1 juta penonton lebih atau 2 juta, aku bakal bilang ke Amanda. Ini penontonnya 11.000 juta. Ya, bukan. Memang lo harus memang bagus buat bilang. Nazar itu, gue bingung. Nazar itu kayak misalkan mendoakan sesuatu hal yang misalkan nanti akan tercapai. Nah kalau misalkan Tuhan mengizinkan, lo akan ngelakuin sesuatu nih. Oke. Aku bakal lebih giat lagi untuk berolahraga. Udah nggak usah lah ya kalau nazar buat dia ya. Ini bisa diceritain adegan lari-lari kan banyak ya untuk di film ini. Nah itu Persiapannya najar apa itu. gitu? Iya najar juga kan lari. Tim sepak bola. Aku nggak nyambung nih. Ada Bang Najar. Enggak, kata Oh kayak challenge gitu. Oke, nah itu I see oke. Apa aja? Lanjut. Jadi apa nazarnya? Jadi nazarnya apa? Najar aku Botakin apa rambut. paling requestan dari sutradara atau enggak seseorang yang dari berlawan film dengan aku aja. Mereka mau minta apa kayak aku. Nazar dari diri sendiri. Dari diri Challenge. Misalkan kalau 1 juta penonton mau lari keliling GBK atau gimana itu gitu. boleh tuh. Mau lari keliling GBK. Kurang Jar. Berapa kali? 100 kali. Sekali aja. Kalau enggak aku bakal traktir teman-teman aku, bakal ngajak teman-temanku ke 5 tempat nongkrong ntar aku yang bayar. Itu mah teman-teman lu yang enak. Teman-teman Kamanda juga boleh. Coba nanti kita bicarain ya untuk masalah nazar-nazar itu ya, tapi ya semoga ya dia diizinkan untuk film Peleter dengan nazarnya Devano, dengan Bang Sastra. Mungkin kalau Fajar nanti dibicarakan dulu ya, dia mungkin berdoa dulu sama Tuhan apa kira-kira yang pengen dia lakuin. Kalau saya nggak, jangan lagi hamil, nggak mau yang aneh-aneh. Bukan amit-amit. Coy. Aduh Tuhan Yesus ya, pokoknya begitulah ya. Manda, Jawab dari mana yang ada lari-lari? Berapa susahnya kah? Atau ada Ya lari kan lari aja sih, jadi nggak begitu susah gimana gimana ya. Paling stamina, harus jaga stamina ya, dan mulai agak ngap karena kan waktu itu lagi naik berat badan gitu, jadi lagi naikin tapi suruh lari besoknya turun. Manda berperan sebagai Tina Van Veen. Apa sih yang secara personal kamu suka, tapi juga secara personally, aduh gue benci banget sama nih karakter pas kamu peranin. Sebenarnya kalau misalkan ditanya karakter Tina Van Veen ini agak relate juga sih sama aku, sama-sama suka belanja, sama-sama orang Manado pula.
gitu. Jadi ya memang kayak lagi ngaca sama diri aku sendiri aja sih, tapi cuma mungkin bedanya kalau Tina Van Behen itu dia terlilit tentang, dan dia mengikuti masalah pinjol-pinjol. Tapi kalau aku kan enggak, aku menjauhi dengan hal-hal yang seperti itu. Nggak tahu, ada pinjol-pinjol nggak? Pinjam modal sama teman. Oh, pinjam modal sama teman. Kalau dari sendiri mungkin punya tips nggak sih sebenarnya untuk menyelesaikan akun yang supaya belanjanya itu nggak halal dan sesuai dengan mereka gitu. Aduh, aku nggak bisa ngasih tips karena aku kalap mas, maaf ya. Oke, aman ya? Silakan chat. Insya Allah. Oke, berarti kalau Shout itu ngasih tahu buat penonton. Jangan lupa nonton. Promo. Ayo. Sini dong. Ya. Semuanya langsung lihat first di sini. Ayo. Bapak-bapak menjadi kiper, jangan lupa nonton film Caper. Artinya itu obat pusing internasional kan. Obat pusing nasional. Ya, obat pusing nasional. Ya. Sebentar lagi akan tayang ya, tanggal berapa? Tanggal 5 5 Februari 2026, dan semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Semoga ini film perdana untuk Scoffy Film akan jadi pecah telur untuk pertama kalinya. Mungkin Film pertama juga. ya, film pertama jadi peran utama Fajar Setboy juga. Semoga penontonnya banyak yang suka, dan tunggu karya-karya Fajar dan Scoffy selanjutnya. Kamu Anda juga. Ya? Amin. Mudah-mudahan ya. Iya. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kata-kata Fajar ada. Kata-kata hari ini, jangan pernah mimpikan hidupmu, tapi hidupkan mimpimu. Yes. Dah. Dah ya. Nah, yuk Solaria yuk. Yuk Solaria yuk. Iya. Jangan di